Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa lagi di channel YouTube Muklis Medium. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik, selanjutnya di sini saya ingin membuat video tutorial tentang bagaimana membuat kuis dengan menggunakan Google Formulir. Ya. Kuis yang bisa kita berikan tugas secara online kepada siswa-siswi kita agar mereka bisa mengerjakannya di manapun. Baik, langsung saja. Tapi sebelum kita melihat lengkap video ini, silakan diberi like, di share, dan di subscribe. Mudah-mudahan ini semua bisa berguna bagi kita semua. Baik, langsung saja. Dalam pembuatan kuis ini, yang awal harus kita lakukan adalah kita harus mempunyai sebuah akun Google. Dan saya yakin kita semua sudah punya akun Google. Kemudian kita buka web browsing kita. Di sini saya menggunakan Chrome, ya, menggunakan Google Chrome. Oke, setelah itu kita akan masuk dulu kepada akun Google kita, ya. Kita silahkan masuk melalui Gmail pun boleh, silahkan, ya, melalui gmail.com. Kemudian setelah dia masuk ke dalam akun Google kita, maka kita selanjutnya akan memanggil Google Drive kita, ya. Sini sudah masuk, ya, saya sudah masuk di akun Gmail saya. Oke, kita langsung saja masuk kepada akun Google Drive, ya. Otomatis kalau kita sudah mempunyai Gmail, ya, otomatis kita mempunyai akun Google untuk bisa semua kita gunakan, ya, baik di Google Drive maupun di aplikasi-aplikasi Google lainnya, ya. Kita ketik di browsing kita abaikan saja email ini, kita ketik di browsing ini Google Drive ini. Oke, saya pilih Google Drive, ya, lalu setelah kita ketik searching Google Drive, kita masuk kepada Google Drive ini, di cloud storage for personal use. Setelah kita masuk kepada Google Drive ini, maka kita pilih kunjungi Google Drive, maka kita akan masuk. Oke, selanjutnya setelah kita masuk kepada Google Drive, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah langsung saja, ya, kita membuat soal yang ingin kita masukkan di Google Drive kita, ya. Kita pilih ini baru, ya, kita klik baru, tanda tambah ini baru, ya, karena kita baru mau membuat soal yang baru, ya. Kita pilih baru, kemudian kita pilih lainnya, kemudian kita pilih Google Formulir, maka akan muncul halaman baru, halaman Google Formulir. Kita tunggu, ya. Perhatikan, di sini sudah muncul formulir tanpa judul, ya. Nah, di sini ada pertanyaan, ya. Ini dia. Kita pilih dulu yang pertama, memberikan judul kepada formulir kita. Misalnya di sini saya memberi judul tugas TIK kelas 7. Tugas TIK kelas 7. Kemudian deskripsinya saya membuat isilah jawaban dengan benar. Oke. Selanjutnya kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan di sini di bawah ini, ya. Ini soal yang pertama. Ya, pertanyaan-pertanyaan juga bisa kita sering kita ketik manual, kita bisa copy paste, juga kita bisa menyisipkan gambar dan lain sebagainya, ya. Mungkin ini contoh pertama pertanyaan, saya pilih jawabannya adalah pilihan berganda, ya. Di sini banyak disediakannya, ya. Ada jawaban singkat, jawaban yang panjang untuk paragraf, pilihan ganda, kotak centang, problem dan sebagainya, ya. Saya pilih pilihan ganda, ya. Misalnya ini contohnya saya buat pengertian software, ya. Lalu opsi jawabannya kita kasihkan di sini. Ini kita bisa memilih sampai berapa opsi, ya, 5, 4, 3 dan sebagainya. Saya pilih sini 4 opsi, ya. Jadi silakan aja diisi jawabannya, jangan di opsi 1 semua jawaban benar, ya. Nanti kita pilih misalnya jawaban benar di opsi 1, nanti ada soal yang kedua jawaban benar di opsi yang kedua dan lain seterusnya. Sini jawaban yang benar saya coba di opsi yang ketiga nanti, ya.
Ini adalah kita buat perangkat keras. Lalu kita buat tambahan lainnya, tambah opsi perangkat mesin. Nah, kemudian opsi yang ketiga saya buat jawaban yang benar, perangkat lunak. Seterusnya perangkat mobil. Ya. Nah, ini contoh-contoh saja. Nah, ini adalah jawaban yang ini kita hapus yang opsi yang kelima tidak perlu. Ya, ini kita lihat di sini sudah ada soalnya, sini jawabannya ya. Karena di sini jawabannya ya, kita sekarang menyeting ini ya. Kita setting supaya yang kita buat ini bisa menjadi sebuah kuis ya. Ini kan hanya formulir biasa ya. Jadi kita setting, kita ambil dulu di sini setelan ya. Kita pilih kuis. Nah, ini kita tentang jadikan ini sebagai kuis ya. Rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Nggak usah ya, jadi kita nggak usah rilis nilai dulu, nanti nilainya kita rilis sekalian semua ya, ketika semua siswa sudah mengerjakan. Ini kita buat nanti saja ya. Kemudian nggak usah kita munculkan pertanyaan tak terjawab ya, jawaban yang benar, nilai poin nggak usah kita tunjukkan kepada siswa kita, nanti saja. Kemudian kita simpan, kemudian kita lihat ya, setelah kita simpan tadi alamat email ini formulir harus menggunakan email ya, tapi bisa juga supaya formulir ini nggak menggunakan email, kita bebaskan siapa saja yang berhak mengisinya ya kan, nanti kan tergantung kita kan mau apa dia, kita ubah setelannya. Oke, nggak usah kita kumpulkan email, jadi siapa saja bisa masuk nanti. Oke, maka kemudian ya setelah soal ini jadi, mungkin formulir kita perlu juga menambah formulir nama dan kelas siswa agar mereka bisa memasukkan nama dan kelasnya ya. Nah, kita klik aja di sini ya, kita klik di sini di bagian atas, kemudian kita tambah ya, pertanyaannya nama lengkap, kemudian ini saya ganti dengan jawaban singkat, jadi nanti siswa akan mengisi nama lengkapnya ya. Di sini nggak perlu kita kasih kunci jawaban ya, karena di sini adalah pertanyaan berupa nama saja ya. Yang penting kita centang wajib diisi ya, wajib diisi agar siswa bisa mengisi ini ya. Kemudian kelasnya kita taruh di mana? Ini dia, kita buat kopinya ya, agar dia bisa duplikat, maksudnya pertanyaan yang kedua. Kemudian yang kita tanya adalah kelas. Oke. Jawabannya supaya bisa terkumpul lebih terorganisir, kita mungkin bisa memberikannya kotak centang. Ya, jadi nanti siswa akan mencentang salah satu kelasnya. Oke, di sini opsi pertama misalnya kelas, nggak usah kita buat lagi kelasnya, tapi kita langsung 71. Oke, tambah lagi. Tambahkan opsi. Maaf, ini lagi kita lanjut 72 dan seterusnya. Silakan kalau ada banyak kelas silakan tambahkan opsi lagi ya. Kemudian ini wajib diisi tetap. Oke, selesai ya. Untuk kelas dan nama sudah kita buat. Kemudian kita langsung masuk ke bagian pertanyaan tadi ya. Oke, setelah ini tadi, nah kalau di bagian pertanyaan kita wajib memberikan kunci jawaban kalau dipilih berganda ya, supaya kita tahu dia terkoreksi otomatis. Kita pilih
Jawaban yang benar ya, pengertian software adalah perangkat lunak. Ya, ini jawaban yang benar. Jadi kalau nanti dia menjawab ini berarti dia mendapat poin ya. Ini poinnya di sini. Ya, kita kasih poin. Nah, ini poin ini sesuaikan ya. Jika jumlah soal ada 20 dan nilai tertinggi kalau benar semua dia 100, berarti satu soal dia mendapatkan 5 poin ya. Nah, jadi kalau dia nanti memilih perangkat keras dia nggak akan dapat 5 poin, dia 0 poinnya. Ya, jadi kalau dia memilih perangkat lunak maka poinnya 5, selesai. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua begitu juga ya. Setelah ini pertanyaan pertama selesai ya. Ini sudah kita buat kunci jawabannya. Poinnya sudah kita buat 5 poin. Kemudian ini wajib diisi agar tidak ada soal yang terlewati oleh anak-anak ya. Baik. Kita tambah. Oke, ya. Kita tambah lagi pertanyaan. Seperti itu juga. Kita buat pertanyaan, kita tambah opsinya, nanti kunci jawabannya dibuat ya kan, kasih poinnya kemudian wajib diisi. Ya. Nah, tadi ini misalnya pertanyaan kedua pengertian hardware misalnya. Oke, hardware ini opsinya ya. Untuk jawaban juga bisa kita menggunakan gambar. Silakan gambar ini nanti bisa diambil di mana saja. Kalau kita di komputer kita sudah punya gambar banyak, kita siapkan, silakan dimasukkan ya. Nah, jadi seperti itu saja. Setelah soal ini semua selesai, nah ini yang paling penting ya. Semua ini selesai sudah kita masukkan, kita akan membagikan soal ini kepada siswa-siswa kita. Caranya bagaimana? Kita copy link ya, kita copy link di Google Drive ini lalu kita sebar ke grup-grup siswa kita. Ya, kita lihat, kita pilih kirim. Ya, pilih yang ini, link. Oke, ini dia tautannya. Ya, karena ini terlalu panjang ini bisa kita perpendek. Oke, nah ini link inilah yang bisa kita beri kemana saja. Kita sebar ke grup ya. Nanti siswa tinggal mengklik saja, dia langsung masuk ke dalam tugas ini dan dia langsung bisa mengisinya dan mengerjakannya. Ya, kita klik salin. Oke, nah, silahkan kita kirim link ini kemana saja, ke grup WA dan lain sebagainya, ke grup Facebook dan lain sebagainya. Oke, demikian saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan diberikan komen di channel ini. Mudah-mudahan bisa berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.